untuk tiang itu sembelihan, maka kurang bermakna kalau kita dalam Idul Adha itu kemudian tidak berkurban. Namanya saja sudah hari raya berkurban, walaupun pada kenyataannya masyarakat kita itu dia masih kesadaran untuk berkorban itu masih perlu ditingkatkan. Bahkan ada yang beranggapan bahwa kalau seseorang sudah berkorban satu kali itu sudah cukup. Kalau memang begitu berarti Idul Adha yang cukup satu kali. Idul Adha kan satu tahun sekali ya, tiap tahun ya. Maka setiap Idul Adha pun kita itu disunahkan untuk melakukan penyembelihan. Kita tidak ya misalnya beginilah, kalau orang itu punya komitmen, kalau anggota keluarga itu bapak ibu anaknya dua, ya mungkin tahun ini bapaknya, besok ibunya, tahun depannya lagi anak pertama, tahun depannya lagi anak kedua, tahun depannya lagi kembali kepada ibu. Jadi tidak, oh ini sudah sampai anak kedua berarti kita sudah. Kalau kewajiban itu bukan kewajiban, tapi sunnah. Kebanyakan kita memang rasa untuk berkorban, maka ada momentum itu harapannya kesadarannya bertambah muncul, karena ketika musim Idul Adha itu juga kajian-kajian, banyak sekali kajian-kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul Idaini sunnatun mu'akkadatun alal muqimi wal musafiri wal qurri wal abdi jama'atan aw furoda wa hiya raka'atani wa waqtuha min tulu'i syamsi ilal zawal. Sholat dua hari raya, jadi hukumnya sama, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Di sunnah itu ada sunnah biasa, ghairu mu'akkadah, yang ini mu'akkadah. Artinya sunnah mu'akkadah itu andaikan di tengah-tengah begini, ini sunnah, ini wajib, maka sunnah mu'akkadah ini lebih dekat ke condongnya kewajiban. Artinya itu sunnah yang berlebih, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah mu'akkadah. Maka kita namanya 100 tahun sekali ya, jangan sampai kemudian kita itu punya anggapan beginilah sunnah ya, salat gak apa-apa. Ini sudah merendahkan hakikat dari sunnah mu'akkadah. Bagaimana Pak kalau saya berhalangan? Paling tidak ada semacam rasa getun bahwa ya Allah saya tidak bisa. Ya di satu sisi menerima takdir Allah, tetapi di sisi lain dia masih tetap punya anggapan baik sebetulnya sunnah mu'akkadah. Tidak lantas kemudian Allah gak apa-apa kadar sunnah ya. Bahasa meringankan kadar sunnah ini yang kurang baik. Alal mukimi, atas orang mukim. Mukim itu orang yang berdomisili, penduduk. Mukim orang yang bertempat tinggal di rumah. Jadi orang yang tinggal di rumah di kampung-kampung itu seperti kami biasanya itu namanya mukim. Wal musafiri, dan orang musafir, orang yang sedang bepergian. Pak, masa ada toh Pak hari raya kok bepergian? Nah,
Kalau kamu berbicara di lingkungannya mungkin tidak ada. Tapi lihat, orang-orang yang sudah merancang sekian hari sebelum Idul Fitri pulang mudik, ada hambatan jalan, ya, ada hambatan kendaraan. Akhirnya dia dalam posisi kena halangan itu, jadwal bisa mundur, maka saat sholat Idul Fitri kebetulan masih di jalan. Ada baiknya kemudian istirahat, melaksanakan sholat Idul Fitri. Begitupun Idul Adha. Jadi hukum ini keterangan ini sudah meliputi kasuistik, bukan dalam keadaan normal-normal saja. Sekarang kalau dokter atau petugas penerbangan, ya, yang hari itu harus bertugas, kan dia tidak bisa se-enjoy ketika kamu berangkat dari rumah sama ibu Mukimin. Nah, musafir ini dari Jakarta berangkatnya tanggal H-2 dari Idul Fitri. Ternyata macetnya luar biasa. Macetnya hanya 1 hari, tapi kendaraannya mogok. Dimana ketika mogok itu mencari bengkel itu kebetulan dapat, tapi petugas bengkelnya juga butuh hari raya. Nah, akhirnya suka tidak suka sabar menunggu, jatuh pada saat sholat Idul Fitri. Jadi mungkin tadi orang yang sedang di rumah, musafir orang yang sedang bekerja, wal hurri wal abdi, ataupun hamba sahaya. Ini kurang terjemahnya, kurang. Orang merdeka ataupun hamba sahaya. Merdekanya ada. Merdeka atau hamba sahaya. Kalau ini berlaku untuk zaman dahulu, itu ada orang merdeka, ada orang atau budak. Tapi sekarang kan sudah tidak ada. Anggap saja sekarang itu baik majikan maupun karyawan gitu. Walaupun beda hukumnya, beda. Kamu ingat seperti sahabat Bilal itu, as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan budak itu adalah sahabat Bilal. Dari kalangan remaja, anak-anak, Sayyidina Ali. Dari kalangan orang tua, namanya as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama kali iman, percaya akan kenabian. Nah, yang penting ini dengan dikerjakan secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Pak apa ya usum atau Pak sholat Idul Fitri kok sendiri-sendiri. Nah, sekali lagi ajaran Islam sangat luar biasa. Sehingga pada musim corona, COVID itu bisa dilaksanakan sampai muncul dari fatwa MUI ya kan. Jadi masyarakat jangan keluar karena ini berbahaya, banyak virus. Bagaimana ini Idul Fitri bisa sholat di rumahnya masing-masing? Ternyata muncul. Jadi kondisi normal maupun kondisi tidak normal, agama sudah menyiapkan solusi, ada jawaban. Maka kalau dilaksanakan dengan furoda sendiri-sendiri itu sudah sah, hanya tidak mendapatkan pahala jamaah begitu saja, karena memang tidak melakukan berjamaah. Atau mungkin jamaah tapi dengan hanya 1-2 orang, 2-3 orang dengan keluarga itu jamaah. Bagaimana Pak kalau nanti terus siapa khotibnya, siapa yang dia? Karena ini kondisi tidak banyak orang, ya nggak usah ada Bilal.
pelaksanaannya pun menjadi sederhana. Kamu ingat sholat itu, kalau sholat dengan rukun yang seperti itu kan bagi orang-orang yang keadaan sehat walafiat. Tapi kalau orang dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk rukuk seperti itu kan tetap sulit. Tidak bisa rukuk ini. Sholatnya jika hanya di kursi, hanya pakai. Atau mungkin sambil berbaring hanya isyarat. Ini berarti Allah lebih mengedepankan, lebih berorientasi pada kita maknai sebagai orientasinya pada intinya adalah kewajiban menjalankan sholat, bukan masalah tata caranya. Kalau tata caranya dalam keadaan darurat masih bisa dimaafkan. Itu. Jadi tidak berani. Seperti hanya puasa. Orang puasa itu bukan masalah tidak makan dan tidak minum, tapi kemampuan untuk menyadari ini perintah Allah, kemudian bagaimana dia itu menyadari ini harus dilakukan. Maka ada orang yang ketika puasa makan tetapi tidak batal puasanya. Siapa mereka? Orang yang lupa. Saya dulu pernah pengalaman awal puasa pagi-pagi kita ke dapur, ada sisa tempe seperti tempe goreng, tapi ingat saya waktu itu di wajan jangan. Ini kita mau makan, kebiasaan kita ambil, hampir kita makan, kita baru ingat pantesan nggak ada yang ngambil. Dan Anda kan dimakan dan ingatnya setelahnya lanjut puasanya. Jadi bukan masalah itu, tapi kesadaran bahwa ini adalah kewajiban. Bukan masalah sengaja ya. Kembali ke sini, jadi kalau dilaksanakan sendiri berarti tanpa model-model yang normal sebagaimana kamu lihat sholat jamaah di masjid-masjid itu pelaksanaannya. Bisa jadi kamu laksanakan yang penting sholatnya, kemudian tidak pakai khutbah. Coba yang khutbah. Kalau kamu sholat Jumat, kemudian terlambat nyampe di masjid itu wis qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Jumatanmu sahga. Intinya di mana? Di sholatnya. Khutbah pertama telat, khutbah kedua telat, tidak sholat. Maka ketika Idul Fitri, Idul Adha, kamu sholat sendiri di rumah, ya berarti ya tanpa khutbah tidak apa. Kita pernah mengundang tahun yang lalu namanya Gus Hanam, Maulid Nabi Wadasa, Gus Hanam. Itu pada waktu saya sholat ke sana, itu cerita bahwa Gus Hanam ini punya ibu. Waktu mau kita minta ke sini untuk menjadi imam, katakan begitu, atau khotib, itu tidak bisa. Alasannya apa? Kulo niku rumah ten griya, kulo mangke sholat nopo mboten, surat riwayat mboten, tergantung ibu. Makanya gak mani janji, Pak mangke imami teng masjid niku ndak berani. Karena kok ngopeni ibu, kalau ibu memerintahkan udah lole, baru buka. Dan pahalanya masih besar ini masalahnya. Daripada tinggalnya orang tua yang kaget ini. Maka ya orang yang paham maksudnya bisa kita pakai pelajaran. Ya wes mandi, ya wes masak, tapi tetap menunggu perintah dari ibu yang sakit. Istidulan. Kalau menghendaki, sama enggak ada sholat. Lebih mulia dia mengikuti gawe ibu ini. Maka kebaikan apapun yang kamu lakukan, kita itu harus minta restu orang tua itu urgensinya. Ada korelasi ketika kamu
nekat berangkat tanpa izin ibu dan ibunya marah, kamu di perjalanan maupun di tempat tujuan itu, kemarahan ibu ini ada perannya dengan kemurkaan Allah. Ridho Allahi fi ridhol walidain. Ridho Allah itu tergantung ridho kedua orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Kemurkaan Allah bukan kemurkaan. Kalau orang tua kedua orang tua kita ridho kepada kita, ini satu potensi kita sudah pegang dua, ridho orang tua, Allah akan meridhoi. Ini yang harus kita pedomani. Jangan cuma bu lalu merepot, bu malah berbicara seperti itu tuh bukan suatu ajaran yang benar. Bahkan orang yang uququl walidain tidak berbakti pada orang tua itu tidak bisa masuk surga. Surga itu tidak bisa cukup dimasuki seorang pun yang punya watak dan karakter durhaka pada orang. Termasuk juga orang marah, orang nesunan, orang pemarah lah. Pemarah itu ya tidak bisa masuk. Makanya Kanjeng Nabi Jawa itu la tabdok dakhalal jannah. Jangan marah-marah, bisa kamu masuk surga. Bahasa pondoknya mafhum mukhalafahnya, berarti logikanya kalau marah-marah tidak bisa masuk di surga, tidak boleh ada marah-marah. Muroda sendiri ya jen aku guys sholat gitu jadi sholat dulu wahya rakaatani, sholatnya 2 rakaat waktu pintu samsi ila zawal, mulai matahari terbit sampai matahari zawal lingsir masuk dulu. Pak, kok panjang ya waktunya? Iya. Apa ya usum toh Pak sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu siang hari? Usum. Saya pernah mengalami zaman sebelum ada HP itu usume kuwi koran. Maka keputusan pemerintah di pusat tidak bisa dilihat seperti sekarang. Dulu tahun 80-an, 80 itu pernah terjadi anak-anak. Kita ini masih puasa. Saya ingat betul sekitar jam 10 siang itu Pak Lurah itu keliling membawa koran. Jadi lurah Perunya, namanya Pak Ismail. Apa pemuda tapi belum jadi lurah. Menceritakan bahwa pusat ini sudah Idul Fitri hari ini. Bahwa ke kiainya lokal itu. Oh ya, itu kudu melok ya. Pada saat orang bekerja mempersiapkan besoknya baru lebaran, hari ini harus lebaran. Oh jam 10 dia naik waktu. Perkara melancar-lancar itu sunat, besok nggak apa-apa. Yang penting sholatnya hari ini dan wajib hukumnya hari ini mokel atau haram hari ini uang. Akhirnya awan-awan. Bahkan aku ingat betul Pak Yai ini cek potong rambut, cukur, cek untuk separuh. Deket-deket darah nih, terus toto-toto diumum nih. Saya sambil nangis. Ini waktu belum ada media kayak sekarang. Kalau sekarang ini rapat belum mulai harus disiarkan terus. Makanya agama ini sekali lagi indah sekali. Gimana waktunya sholat
Idul Fitri itu mulai matahari baik sholat dua gitu ya sampai zawal lingsir masuk dua. Kaifiyatuha yukabbiru takbiratal ihram. Adapun tata caranya yang pertama bertakbir. Takbir yang pertama namanya takbiratul ihram bersama dengan niat. Kecuali sunatan Idul Fitri rakaat ini alhamdulillah ta'ala Allahu akbar. Takbir pertama ini takbiratul ihram. Summa yuqra'u doa al-iftitah wa ta'awud kabir wa hamdulillah kabiro ila akhiri tertawud billahi minasyaitonir. Terus summa yukabiru sab'a takbiratin, kemudian takbir lagi 7 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sampai 7 kali. Nah, di sela-sela takbir ini kita disunahkan membaca tasbih. Bagaimana bacanya tasbih? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, wa la ilaha. Terus takbir lagi, baca lagi, takbir lagi, terus begitu. Wasurota jahron Abir rokati saniyati yuhadir konsan baca takbiratil yang baca surat Fatihah kemudian membaca surat dengan cara membaca yang jahron, banter, bacanya keras. Kalau kamu surat duha kan siri ya, iya kan? Surat duha apa nih sih? Alhamdulillahirabbil alamin kan tidak ada kan? Tapi kalau untuk Idul Fitri, Idul Adha kita bisa disunahkan saja. Mafirok kali saniyati itu untuk rakaat pertama ya. Jadi setelah takbiratul ihram, kemudian baca takbir. Setelah itu di antara takbir itu kita baca apa tadi? Setelah selesai baru 7 kali, kemudian baca surat Fatihah, salat Fatihah, terus baru baca salah satu surat Al-Quran, ayat Al-Quran bisa. Biasanya karena ini 1 tahun sekali, biasanya baca pilih surat-surat yang panjang. Setelah itu baru summa yaktubul imamu khutbataini yukabiru bil ulatistan wa bisaniyati sab'at. Setelah sholat selesai 2 rakaat dilanjutkan dengan khutbah. Khutbahnya ini 2 kali seperti khutbah Jumat, cuma khotib dalam khutbah itu mengawalinya dengan takbir. Di khutbah pertama sebanyak 9 kali, jadi Allahu Akbar, 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah, seperti itu. Kemudian kalau di khutbah yang kedua ini takbirnya 7 kali. Allahu Akbar, 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 Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah ila akhirih. Tuh. Kemudian yang penting bagi anak-anak adalah belum ya, yaitu alladzi yusannu yaumal idain, apa saja yang disunahkan bagi kita di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Sebelum ke sana saya mengulang kesimpulannya. Sholat Idul Fitri, Idul Adha
itu setelah sholat ada khutbah. Khutbahnya 2 kali. Hampir sama dengan Jumat Maghfiyah. Bedanya di mana? Kalau Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, sholat dulu baru. Sehingga kalau habis sholat segera pulang, ada keperluan boleh, walaupun kurang etis. Saya biasanya kalau di Masjid An-Nur itu mengumumkan dulu, tolong nanti ibu yang pakai mukena habis sholat tetap mukenanya tetap dipakai, jangan dilepas. Waktu lepas juga saya menimbulkan gemuruh kami yang begitu, dan mau diikuti sampai sudah selesai. Kadang-kadang ada yang memang hanya sholat saja kemudian terus melarikan diri, yang mungkin punya ada tamu, ada apa halnya memang harus ditinggal, atau dia sedang berada di rumah sakit kemudian menunggu orang tuanya yang sedang sakit parah sehingga cepat-cepat dari sholat langsung nanti boleh lah. Coba ini yang pertama yang disunahkan adalah al-ghuslu, mandi. Bahasa al-ghuslu kalau di sini ini bukan mandi-mandi biasa. Seperti kamu mandi janabah itu ya, jadi ada niatnya li Idul Fitri atau li Idul Adha. Nah itu muslah. Jadi saya berniat mandi untuk hari Idul Fitri atau Idul pagi dari subuh atau sebelum subuh, nggak apa-apa sebelum subuh, tapi sudah diniatkan bahwa saya mandi besar ini dalam rangka untuk menghormati, memang disunahkan berkaitan dengan musimnya, saatnya atau hari Idul Fitri atau Idul Adha. At-tazayyunu bi ajmalit thiyab. Ini yang mungkin paling disukai anak-anak. Berhias dengan pakaian yang sebagus-bagus. Karena ini Berioyo kurang seminggu masjidnya sepi, tapi toko-toko pakaian rame ya, seperti itu. Ya, dia niatnya ini karena ada sunnah ini. Tapi begini anak-anak, yang disunahkan memakai baju-baju terbaru itu untuk yang Idul Fitri maupun Idul Adha, ini hanya untuk laki-laki. Yang perempuan pakai baju-baju yang bagus ya, tapi nggak usah yang berlebihan, yang akan menimbulkan fitnah. Tapi di sini tertulis at-tazayyunu bi ajmalit thiyab. Ya. Berhias dengan pakaian yang sebagus-bagus. Nah, yang ketiga, al-jahru bit takbiri bil manazili wal aswaqi wat turuqi min awwali ayati ini hatta yajra'al imam fi sholatiha. Ada nama bahwa kedua orang di memperkeraskan suara dalam baca takbiran. Kapan itu takbir? Baik di rumah boleh takbiran, gak di musola, gak di masjid takbiran dewe boleh, di pasar, di jalan-jalan. Sejak permulaan malam hari raya, dorong niki, malam bengi, dorong besok raya, sampai imam mulai mengerjakan sholat. Sampai imamnya sholat, itu baru wis gak disunat nih takbir banter koyok ini. Ojo diterus nih ae. Terus yang keempat, at-takbiru akibat beli sholat yang subuh yaumi arafah ila akhiri ayyami tasyrik. Membaca takbir sesudah setiap sholat sejak subuhnya hari Arafah, subuhnya hari Arafah.
Hari Arafah itu tanggal berapa? 9. Tanggal 9. Jadi kalau sesuk raya besar, subuh mang dan sholat subuh, dan sholat ya, dan sholat subuh itu oleh takbir. Hingga asalnya hari Tasyrik ini untuk hari Idul Adha. Misalnya berarti sekarang tanggal 9, dan subuh mang soleh, terus sampai besok yoyo, terus sampai tanggal 11, 12, 13 asar ini wis gak oleh. Maksudnya gak oleh itu tidak disyariatkan. Kok sampai takbiran terus dosa ya ora, tapi tidak disyariatkan. Selain semalam suntuk pada malam hari raya. Ada pertanyaan tentang sholat Idul Fitri, Idul Adha?